anakku surgaku. Kita ini punya anak, gara-gara anak kita bisa masuk surga. Amin. Itu harapannya. Harapannya betul. Makanya yang namanya manusia, semua manusia pasti pengen punya anak. Yang 5 tahun nggak punya anak, minum pil, minum jamu, minum kapsul, diurut, direfleksi, saking pengen punya anak. Bersyukur nih kita semua pada punya anak. Kalian semua punya anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita punya anak. Tapi jangan lupa anak itu amanat dari Allah, titipan dari Allah, di mana kita yang berikan warna merah, putih, kuning, hijau. Saya yakin sebagai seorang muslim sejati, kita semua berharap anak kita itu menjadi hafal Al-Quran. Amin. Mau nggak? Mau, amin. Kalau kita pengen anak kita ini menjadi orang baik, kita dulu jadi orang baik, ajarkan kepada anak kita kebaikan. Kalau pengen kita punya anak ini jadi anak soleh, kita juga jadi orang soleh, ajarkan kepada anak-anak kita kesolehan. Anda lihat Al-Baqarah 82. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, mereka penghuni surganya Allah, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mau apa mau? Mau banget, Mah. Makanya sekarang jadilah kita orang tua yang beriman, didik, arahkan, tempa anak kita jadi orang beriman. Jadilah kita orang yang beramal soleh, jadikan anak yang beramal soleh. Karena tujuan manusia yang pertama lahir ke alam dunia dua. Yang pertama buat ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia di alam dunia kecuali menyembah kepada Allah. Kalau kita pengen punya anak ahli ibadah, kita dulu dur maghrib, kata bedu bilang sama anaknya, ke masjid salat. Beduknya di rumah, kira-kira anaknya ke masjid nggak? Enggak deh. Enggak, Mah. Yang berat tuntun masjid. Ajan isya, ayo ke masjid. Subuh ke masjid. Di anak terbiasa jadi kadar-kadar masjid. Orang yang disukai oleh Allah dan Rasulnya yang diberikan pelindungan pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang hatinya tergantung dengan masjid. Kalau sholat nggak di masjid, ya Allah ada penyesalan, kenapa nggak di masjid? Itu yang disukai oleh Allah. Dan ini jatah mereka masuk surganya Allah. Yang paling enak bapaknya, emaknya, anaknya semua masuk surga. Kita lihat. Suatu ketika seorang ibu sudah meninggal dunia. Lalu Allah berikan rahmah kepada dia. Ibu tadi nanya, kenapa hari ini aku nggak disiksa, nggak diazab di kubur ini? Maka malaikat mengatakan, karena anakmu mendoakanmu agar diangkat oleh Allah semua dosa dan diampuni oleh Allah. Tuh. Makanya kita ini sebagai anak, walaupun mamah usia udah 70 tahun, tetap aja kata emak mamah anak. Iya, Mah. Doain emak kita, doain bapak kita, doain nenek kakek kita, doain keluarga kita. Minimal habis sembahyang wajib, jangan bangun dulu. Baca Al-Fatihah, baca Kulhu, baca Falak, baca Binas. Kan itu mah semua hafal, ya kan? Iya, Mah, hafal. Jangan bangun dulu, ya Allah, terimalah amal ibadah mereka, terimalah iman Islam mereka, ampun dosa mereka, lapangkan kuburnya, jadikan surga tempat tinggalnya. Setiap saat, konon hadis Nabi mengatakan, kalau datang waktu ruh keluarga kita, ngumpul nyamperin kita. Kalau kita berdoa buat mereka, mereka pulang itu bawaan. Tahu nggak bawaan? Oleh-oleh buah tangan. Kalau anak mantu cucunya habis sholat langsung Allahumma lantas jalan, boro-boro ngedoain mereka, doa buat dia aja enggak, pulangnya gigit jari, kasihan enggak? Makanya kita banyak berdoa kepada mereka, masya Allah. Itulah kenapa Rasul mengatakan, idza matabnu adam in qata malu illa bi salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw dinin solihin ulahu. Jadi kalau mati seorang anak Adam, terputus semua amalnya kecuali 3. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Nih, mengenai anak soleh yang mendoakan bukan hanya anak kandung. Kalau cuman anak kandung yang dimaksud Rasul, kasihan yang nggak punya anak. Betul. Orang punya anak, tidak punya anak bukan keinginan kita, tapi kehendak Allah. Di dalam surat As-Surah 49:50 Allah berfirman, akulah yang berikan anak perempuan kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang berikan anak laki-laki kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang berikan anak laki-laki perempuan kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang berikan seorang mandul. Jadi jangan picik pola berpikir kita ketika dikatakan oleh Rasulullah SAW, anak soleh itu bukan hanya anak kandung kita, tapi siapa yang doain kita.
teman kita, saudara kita, murid kita, guru kita, jamaah kita, pembantu kita, sopir kita, atasan kita, bawahan kita, siapapun yang mendoakan pasti sampai kepada kita. Makanya sebelum adanya kandungan banyak berdoa. Lihat Nabi Ibrahim dalam surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak soleh. Bukan sehari sekali. Setiap saat Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah, berikan aku anak yang soleh, berikan aku anak yang soleh. Sekian puluh tahun baru dikabul. Artinya kita semua ini tugas. Contoh Nabi Ibrahim, setiap saat berdoa sama Allah, minta anak yang soleh, minta anak yang soleh, dikabul oleh Allah. Ketika akan disembelih, ditanya oleh Nabi Ibrahim, bagaimana pendapatmu? Anak tadi mengatakan, kerjakan perintah Allah, insya Allah ayah mendapatkan saya dalam keadaan sabar. Bayangin, doa yang terus menerus. Artinya kalau kita pengen punya anak soleh, anak yang solehah, berikan makanan minuman yang halal. Kemudian oleh kita diakekahkan, kasih makan yang halalan thayyibah, arahkan ke arah agama yang benar, bimbing dalam agama yang benar. Inilah yang akan menjadi anak iman dan anak yang beramal soleh. Baik pemirsa, apalagi yang menyebabkan diri kita, anak kita masuk surganya Allah. Anda silakan lihat surat As-Saff ayat 10-11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang yang beriman, semoga kita yang hadir di studio ini termasuk golongan beriman. Amin ya Allah. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah yang maha pedih? Kalau mau, kata Allah, beriman sama Allah, beriman dengan Rasulnya, berjihad dengan harta dan jiwa. Sadar, tubuh ini milik Allah, badan ini milik Allah, ruh milik Allah, harta milik Allah. Makanya jangan sayang-sayang tubuh dipakai berjuang menegakkan akidah Islamiyah. Tenaga, umur kita dipakai mempertahankan agama kita. Harta jangan koret-koret. Kata Allah dalam ayat ini, kalau kita, anak-anak kita dididik seperti ini, iman sama Allah, iman dengan Rasulnya, mereka banyak membantu fakir miskin, membantu orang susah, mereka jatahnya surganya Allah. Amin. Kita akan terbawa. Amin. Alangkah lebih baiknya kalau kita melakukan itu, anak melakukan ini. Sama, sinkron. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati dzarikal fawzul adzim. Orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulnya, berjihad dengan harta dan jiwa, dengan ikhlas karena Allah, semua dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Amin. Mereka dinaikkan ke surga Aden yang sangat indah. Amin. Dan mereka jadi orang beruntung. Amin. Mau apa mau? Mau. Kalau sekarang jadikan kita orang tua seperti itu, didik anak-anak kita seperti itu, sehingga sekeluarga masuk surganya. Amin. Amin.